Ada Mas Wahyu juga di Poncol. Menurut Bung Dirham, apa yang menyebabkan minimnya pemain naturalisasi pada timnas kita? Dan kemudian Elkan Bagot, mengapa juga belum bergabung atau dipanggil timnas? Kalau Elkan itu kan sebenarnya persoalan juga di masalah prokes di Inggris kan. Ya, ya. Karena kalau Ketat ya Inggris ya. dia keluar misalnya, berarti dia akan ke main lagi, dia harus menjalani Karantina. karantina berapa hari gitu. Berarti kan dia ketika kembali itu tidak bisa langsung memperkuat timnya, dan itu menjadi masalah buat Klub. klubnya. Jadi nggak, klubnya tidak melepas Elkan. Itu apakah selanjutnya Elkan akan dimasukkan untuk misalnya dalam kualifikasi U23 misalnya, kita belum tahu juga sejauh mana lobby dari PSSI ke FA ya, dalam rangka Elkan bisa dibawa ke Timnas. timnas Untuk Piala Asia ya. untuk Piala Asia, karena kan mereka juga masih menjadi perdebatan kan. Elkan juga Thailandnya juga nawani. Iya, iya. Nah, ini kan ketika kemarin dipakai untuk timnas Indonesia menghadapi tim U19 di latihan di Eropa, itu kemarin kan cukup mengagetkan. Wah, Elkan jadi bintang jadi bintang pertahanan, dan itu menjadi sorotan. Nah, iki bahaya ki kalau di Indonesia. Indonesia bisa kuat. Nah, itu Iya, iya. ada upaya-upaya juga. Nah, kita yang jelas prokes. Nah, itu kemarin juga sempat terjadi ketika tim bulu tangkis kita main di All England yang kita sempat tidak bisa main. Akhirnya Marcus Gideon itu sempat drop juga karena Iya. mereka dilarang main di itu All England. All England. Itu kan persoalan prokes sebenarnya. Di Nah, negara sana mungkin ya. ini sekarang ini dengan banyaknya orang yang sudah divaksin, ini mungkin agak Kelonggaran, ada kelonggaran. ada sedikit kelonggaran kemungkinan kita ketika masuk ke sana, misalnya dengan yang sudah divaksin dengan AstraZeneca misalnya. Itu mereka lebih lebih bisa ada kelonggaran untuk masuk ke Inggris ya. Dan mungkin karantinanya juga nggak terlalu lama gitu. Iya, iya. Baik. Nah, mengenai naturalisasi sendiri Bung Dirham, kenapa sangat minim sekali di timnas kita? Ya kalau bisa sangat minim. Kalau bisa nggak usah ya. Kita andalkan yang lokal saja. Nah, ngapain kita bikin kompetisi kalau semuanya ternyata Naturalisasi. kita misalnya ngambil pemain dari Brasil dititipkan di mana, misalnya di Persebaya di mana, menurut saya kok terlalu naif gitu kan. kita Mungkin bikin instan Bung Dirham ya. Nah, itu cara-cara instan itu yang berbahaya nanti ke depannya. Apakah kita mau instan terus? Kita harus, kalau kita timnas kuat dengan pemain-pemain lokal dan kompetisi yang berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan rel, dan kualitas kompetisinya bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tinggal menunggu waktu tim nasional Garuda Muda ini akan bangkit. Nah, kalau stik naturalisasi yo Rodo, kita jangan berpikir begitu. Malah Kita justru berpikir dirugikan ke depan. ke depan bahwa naturalisasi itu perlu nggak? Ya kalau perlu dalam tanda kutip. Ya. Tidak semuanya harus dinaturalisasi. Saiki kayak misalnya semua dinaturalisasi, kayak beberapa pemain asing. Terus akhirnya dia tinggal di Indonesia. Dia merebut pasti lahan pemain Indonesia. Otomatis. Tapi mereka terus bisa menyumbangkan terbaik buat Indonesia? Belum tentu. Ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jangan berpikir sitik-sitik naturalisasi lah. Eman-eman gitu. Eman-eman negara ini didirikan bukan karena naturalisasi, oleh orang-orang naturalisasi, itu dicatat gitu. Rasa nasionalismenya pemain naturalisasi berbeda dengan orang yang asli lahir dan tumpah darah, kita minum di sini, makan di sini,
akan berbeda. Mhm, mhm. Si spiritnya akan berbeda. Iya. Itu yang perlu dicatat.